Oke, sekarang kita semua berada di Gunung Sunda bersama kawan-kawan di sini semuanya. Sekarang kita lagi ada melakukan aksi penggalangan tanda tangan. Ada di Gunung Sunda. Oke, siap Gunung Sunda. Sunda. Konservasi tentunya, kemudian kawasan wisata untuk masyarakat dan komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Cisaat, yang memang tidak mempunyai tempat wisata. Jadi kami harap bahwa rekan-rekan semua dari semua elemen unsur komunitas dan masyarakat bisa mendukung lestarinya Gunung Sunda, supaya tidak dieksploitasi oleh perusahaan atau pihak lain dengan menghancurkan Gunung Sunda. Bersama-sama eksploitasi Gunung Sunda dengan yel Save Gunung Sunda. Save Gunung Sunda. Demikian mungkin dari saya harap setiap apa yang kalian dokumentasikan hari ini bisa menjadi momen yang sangat berharga untuk generasi kita di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Save Gunung Sunda. Save Gunung Sunda. Luar biasa. Saya ada di antara tengah-tengah generasi muda yang bersemangat untuk melindungi pariwisata dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Adik-adik sekalian, kita patut bangga. Kita berada di sebuah kawasan yang sangat luar biasa. Boleh kita lihat apa yang di sekitar kita nampak. Hingga selayaknya Gunung Sunda ini menjadi sebuah keniscayaan. Kita harus melindungi dengan Save Gunung Sunda. Save Gunung Sunda. Dan kepada teman-teman para pengusaha yang mau mengeksploitasi di Gunung Sunda ini, sehendaknya oleh eksploitasi melalui pariwisata yang berwawasan lingkungan. Kalau mau berbisnis di sini, bisnisnya bisnis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Jangan rusak sumber air yang menjadi kehidupan masyarakat di sekitar sini. Bayangkan kalau Gunung Sunda ini dieksploitasi dengan liar, tentunya sawah yang hijau di belakang kita ini tidak akan ada lagi. Di saya kemelaratan akan menyongsong masyarakat di sini. Untuk itu, mari kita Save Gunung Sunda. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, sekarang saya udah bersama dengan dua Mojang Jejaka dari wilayah Kabupaten Sukabumi, bersama dengan Reza dan Kariska. Oke.
sekarang kita langsung tanya-tanya ke dua Mojang Jejaka Kabupaten Sukabumi ini. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama ini saya mau nanya nih. Boleh. Gimana sih pendapat kalian sebagai Mojang Jejaka Sukabumi tentang adanya kabar eksploitasi Gunung Sunda ini? Oke, tentunya kami sebagai Duta Wisata Kabupaten Sukabumi yang menjadi gardu terdepan untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Sukabumi sangat menyayangkan sekali dengan isu adanya eksploitasi khususnya di Gunung Sunda ini sendiri. Khususnya di Gunung Sunda ini ya? Karena melihat potensi Gunung Sunda ini sendiri luar biasa, Ya. sangat mumpuni, sangat memenuhi 7 sabta pesona yang bisa dijadikan tempat wisata. Jadi kami sangat menyayangkan sekali dan berharap Gunung Sunda tetap bisa menjadi destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Cisaat. Kecamatan Cisaat ya. Ya, jadi pada intinya tetap melestarikan untuk menjaga Gunung Sunda ini ya. Untuk menjadi pariwisata. Oke, sekarang kita bertanya langsung kepada Mojang Jejaka yang gadisnya yang paling cantik ya Ila. Kepada Kariska ya. Ini saya mau ada pertanyaan di satu lagi nih. Langkah apa saja sih yang kalian sebagai Mojang Jejaka ini ya tentang eksploitasi Gunung Sunda ini, langkah-langkahnya apa saja sih yang dilakukan? Yang pertama sebagai ikon kali ya, kita kan sebagai ikon dari Kabupaten Sukabumi khususnya di bidang pariwisata. Tentunya itu kewajiban kami untuk mengajak yang lain gitu, baik melalui media sosial atau promosi secara langsung kepada masyarakat untuk sama-sama, karena ini bukan langkah yang bisa dilakukan sendiri, tetapi harus bersama-sama bersama masyarakat yang lain untuk melestarikan. Salah satunya mungkin dengan acara ini ya, dengan adanya pengumpulan tanda tangan untuk Save Gunung Sunda. Oke ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya langkah-langkahnya sudah disusun dengan ini ya. Betul. Oke, ya. Dan satu lagi nih pertanyaan yang terakhir untuk kalian berdua nih ya. Oke. Kesan-kesan pendapat tentang Gunung Sunda ini sebagai kalian yang mempromosikan Mojang Jejaka di sini ada di Gunung Sunda ini. Apa kesan-kesannya buat kalian berdua? Satu dulu deh dari. Oke, untuk saya sendiri kebetulan saya perwakilan dari Cisaat. Ya. Jadi saya sangat bangga sekali sebagai orang Cisaat mempunyai destinasi wisata seperti Gunung Sunda. Karena ini adalah satu-satunya tempat wisata yang ada di Kecamatan Cisaat, wisata alam yang ada di Kecamatan Cisaat. Jadi saya berharap mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lagi Gunung Sunda sebagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Kecamatan Cisaat. Oke. Dan untuk Kariska sendiri, pendapatnya? Kebetulan saya juga Mojang wakil dari Kecamatan Cisaat ya, sama seperti Kang Reja. Jadi menurut saya dengan adanya destinasi wisata Gunung Sunda ini potensi sekaligus tantangan ya buat kita gitu. Apalagi dengan adanya banyaknya potensi Gunung Sunda ini berarti harus dijaga, dilestarikan, ditingkatkan lagi fasilitas-fasilitas yang ada seperti itu, karena selama ini yang saya lihat sangat potensinya sangat besar untuk menarik wisatawan untuk datang ke sini gitu. Jadi pada dasarnya kalian juga sebetulnya berdua tidak ingin ya Gunung Sunda ini dieksploitasi ya. Tentu. Oke, itu sekian perbincangan saya dengan kedua Mojang Jejaka Kabupaten Sukabumi ini. So, tetap kita akan melanjutkan berita-berita yang Assalamualaikum, Sampurasun. Mangga calik sok. Mohon. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita bertemu langsung dengan sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Kita akan mewawancarai langsung bersama Kang Deddy Suhendro. Ya. Betul. Ya Kang, saya mau ada pertanyaan nih satu nih Kang. Silakan. Pendapat Anda tentang adanya rencana eksploitasi Gunung Sunda ini? Ya, Anda bagaimana? pertama sedikit kaget ya tentang kawasan rencana eksploitasi Gunung Sunda oleh salah satu perusahaan. Tapi tetap bagaimanapun kita harus optimis bahwa rencana itu kalau bisa ditiadakan dan kita dukung pengembangan kawasan Gunung Sunda untuk hal lain yang lebih bermanfaat, khususnya untuk pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pada dasarnya tidak setuju ya? Sangat tidak setuju. Ya, betul. Apakah layak untuk Gunung Sunda ini untuk diperjuangkan dan dilestarikan? Sangat layak, sangat layak, dan sudah menjadi kewajiban saya, masyarakat dan komunitas, apalagi saya orang Sunda, orang Sukabumi, harus turut melestarikan dan menjaga kawasan ini sampai kapanpun. Sampai harus kapanpun tetap lestari, ya? Karena memang kawasan Gunung Sunda
kawasan untuk penyedia sumber air untuk kampung-kampung dan desa di sekitarnya, juga untuk sebagai tempat pelestari budaya Sunda dengan adanya situs-situs budaya batu-batu lelumpang, situs batu buruy, dan batu-batu yang lainnya. Oh, jadi sungguh ini ya apa ya? Sangat penting. Pertama untuk budaya Sundanya, dan kedua untuk kelestarian alam, juga untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Gitu. Terus yang pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah apa saja sih Kang yang untuk mencegah eksploitasi? Iya. Pertama, kita memang dari awalnya pertama tujuan kita ada pelestarian alam. Pelestarian alam ya. Kedua, dengan adanya pelestarian alam, masyarakat melihat menjadilah kawasan ini kawasan wisata. Kemudian beberapa komunitas masyarakat turut andil dalam pengembangan kawasan ini. Makanya Anda lihat sinergis masyarakat dan komunitas dari pagi dari kemarin juga terhadap dukungan terhadap Gunung Sunda sangat besar. Ditambah dengan penyebaran postingan dan dukungan lewat media sosial itu sangat penting sekali. Jadi destinasi di sini sungguh sangat. Oke. Lalu ini ada pertanyaan terakhir nih. Mangga, silakan. Kesan-kesan Anda ini menurut Anda tentang Gunung Sunda ini apa sih? Ya, kalau orang-orang boleh bilang amazing. Amazing. Ya. Karena semua potensi ada di sini. Speechless ya pokoknya. Speechless semua, dari teknik, dari dunia fotografi, dari alamnya, dari budayanya. Kita bisa melihat sunrise dan sunset secara sempurna. Kita bisa melihat Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, semuanya lengkap. Jadi amat sangat disayangkan kalau kawasan ini hilang begitu saja. Jangan sampai menjadi legenda. Iya, makanya kita tetap pertahankan sampai kapanpun. Jadi di sini masih bisa mengeksplor ya? Masih. Iya, sangat. Dan ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang memang mungkin saat ini sedang booming di Indonesia tentang wisata alam. Kemudian ini salah satu wisata yang ada di Kecamatan Cisaat yang harus kita lindungi. Gitu. Karena Cisaat tidak punya tempat wisata lagi, gitu ya. Dulu kita punya situ gunung, tapi kan ada pemecahan secara administratif masuk ke Kadu Dampit, akhirnya Cisaat tidak mempunyai tempat wisata. Cuma ini satu-satunya tempat wisata yang ada Kecamatan Cisaat. Di Cisaat di ini. Cisaat, ya. Dan kita tetap harus concern terhadap pelestarian alam kawasan Gunung Sunda. Gitu. Ada pesan-pesan nggak Kang ini buat anak khususnya generasi muda gitu yang di sekarang gitu untuk meneruskannya ya kan? Pesan-pesan saya untuk mereka komunitas muda, anak-anak muda, tetap jaga terus kawasan alam, kawasan Gunung Sunda khususnya. Tapi tidak hanya Gunung Sunda, kawasan-kawasan lain yang memang berpotensi untuk wisata, untuk kesejahteraan masyarakat dan komunitas, kenapa tidak? Kita bersama-sama untuk mendukung itu. Oke. Ya. Baik, sekian dulu wawancara saya dengan Kang Deddy Suhendra dan sampai jumpa. Salam, Safe Gunung Sunda. Safe Gunung Sunda. Oke, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Deddy siapa? Deddy Rizal. Deddy Rizal ya. Nah, Kang Deddy Rizal ini salah satu pengurus di sini ya? Pengurus. Juga Ketua Umum Fatwa Pajar. Fatwa Pajar, ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung secara mendetail yang ada di Gunung Sunda ini ya. Oke, Kang, ini saya mau tanya nih. Itu tentang eksploitasi sendiri ya, menurut Akang yang rumor terjadi gitu ya di Gunung Sunda ini. Menurut Akang itu seperti apa sih gitu? Tanggapannya iya. Saya sih sebagai warga juga masyarakat yang terkena dampak langsung lingkungan di sini. Saya sangat menolak Gunung Sunda dijadikan salah satu tempat pertambangan. Menolak secara keras. Ya alasannya tentunya daripada kita bongkar, mending Gunung Sunda ini kita angkat potensinya. Gitu. Karena banyak sekali potensi-potensi yang ada di Gunung Sunda. Salah satunya yang lagi boom sekarang ya wisatanya, kemudian batu situsnya yang berhubungan dengan kesundaan. Yang tentunya kita harus jaga bersama-sama. Saya menolak sangat keras. Sangat menolak sangat keras ya. Menolak. Lalu dengan tanda kutip ya gitu, dengan ada sebuah perusahaan yang ingin istilahnya menempati wilayah Gunung Sunda itu, otomatis
masyarakat mungkin tidak setuju ya gitu ya. Sangat tidak setuju, gitu ya. sangat menolak. Kenapa tidak setuju masyarakat? Karena Gunung Sunda juga merupakan salah satu sumber mata air. Sumber mata air. Ada lebih dari 4 mata air yang ada di sini yang kemudian akan menyumbangkan airnya ke seluruh kampung yang ada untuk di sini. Masyarakat di untuk sini. Masyarakat di sini. Wow. Gunung Gede itu dia ngalirkan airnya itu paling batasannya sampai Cisaat. Sampai Cisaat di wilayah sana ya? Ya, sampai sana. Tapi kalau misalnya area Gunung Sunda, Desa Padaasi khususnya, ring 1 sampai ring 2 ke daerah Desa Cimahi, Desa Cicantayan, itu dia airnya nggak disumbang sama dari Gunung Gede gitu nggak. ya. Jadi hanya sekitar dari Gunung Gede ke sini tuh tidak sampai semuanya. Enggak disumbang sama Gunung Gede. Ya. Enggak sama saya. Justru malah Gunung Sunda yang mengalirkan ini air kepada masyarakat ya. Mata air masyarakat. Betul. Oke. Jadi salah satu mungkin patut betul juga sih diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesundaan yang harus kita jaga. Itu nilai historisnya yang kita jaga. Bahwa di tanah Gunung Sunda ini ada historis sejarah yang lebih berharga. Yang kita jaga. Oke. Ini, ya, menurut saya pribadi, wisata itu bukan alam. Tapi yang wisata yang sebenarnya itu ada pada manusianya itu sendiri. Pada manusianya itu udah sadar wisata atau belum? Iya, betul. Gitu kan? Kalau misalnya manusia sudah sadar wisata, jangankan tempat yang tidak memiliki potensi, itu tentunya jangankan tempat yang ada potensinya, yang tidak ada potensinya pun itu akan menjadi wisata kalau menurut saya. Kalau dikemas secara rapi. Contoh misalnya, Pelabuhan Ratu itu merupakan wisata yang hari ini tentunya semua orang pada tahu. Pada tahu mungkin. Orang ya. Seluruh Indonesia bahkan tahu. Karena potensinya juga ada. Pantai, juga ada sunrise, ada sunset. Bahasa Sunda nama ya tingalieun lah dalam kapal itu. Oke, iya. Oke. Itu kan potensi. Iya. Potensi itu kan yang dimiliki cuma Allah sendiri yang bisa buat. Iya. Terbayang tidak kalau misalnya Pelabuhan Ratu itu dipindahkan sama Allah ke Cisaat? Berarti Cisaat juga ada potensinya dong. Iya, betul wisata. Sekali. Ya. Nah, saya mengatakan bahwa hari ini wisata yang sebenarnya itu adalah manusianya harus sadar wisata dulu. Kalau sepuh kapungkur manyarios, lamun misalnya orang ayeuna ngamu mulai alam, maka suatu saat pasti alam oke bakal ngamu mulai orang. Iya betul. Lalu Kang, langkah-langkah apa saja ya untuk mencegah eksploitasi sebagai akang warga di sini sekaligus pengurus Gunung Sunda? Langkah-langkah apa saja untuk kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat Sukabumi? Saya orang awam, saya masyarakat kecil, saya tidak punya langkah apapun. Yang pasti tapi hari ini saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita jaga alam kita, khususnya ini Gunung Sunda, karena ini adalah salah satu titipan nenek moyang yang harus kita jaga bersama-sama. Itu saja. Keberadaan alam yang ada di sekitar Indonesia itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan patut kita lestarikan dan patut kita jaga. Dan Gunung Sunda ini yang seperti kita lihat di sini sebuah wisata alam yang patut kita perjuangkan dan patut kita lestarikan. Bahwa sesungguhnya alam Indonesia memiliki beribu wisata, beribu berjuta-juta bahkan tempat destinasi wisata yang lebih indah. So, siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan alam ini? Dan siapa lagi kalau bukan kita yang melanjutkan untuk kedepannya. Dan mungkin kedepannya agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita untuk masa depan yang akan datang. Saya Anugrah Nugraha, sampai jumpa.